Orang 200 juta ngumpul di lembah Harmagedon yang di Israel, kan nggak cukup. Nggak cukup tempatnya, berarti kan Harmagedon yang dimaksud bukan berbicara tentang tempat yang di Israel, tetapi berbicara tentang hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Temanya adalah Perang Harmagedon. Wahyu 16 ayat 16. Wahyu 16 ayat 16, saya minta satu orang untuk membacakan. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Hermagedon. Ya, ini adalah peperangan terakhir di akhir zaman, peperangan penutup. Nah, yang dibaca tadi itu adalah kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah kitab yang memakai bahasa lambang, jadi tidak bisa kita terjemahkan langsung Perang Harmagedon berarti nanti tempatnya di Harmagedon, yaitu di Israel, karena di sana yang ada lembah Harmagedon. Jadi kalau diterjemahkan secara harafiah, nanti perangnya di Israel sana. Tetapi kitab Wahyu tidak berbicara tentang terjemahan secara langsung, tetapi berbicara tentang terjemahan secara rohani. Terus kapan peperangan Harmagedon itu dimulai? Pertama-tama itu diawali dari dijatuhkannya cawan murka Allah yang ke-6, yaitu di Wahyu 16 ayat 12 atasnya. Wahyu 16 ayat 12. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawanya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Iya. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawanya ke atas sungai besar, yaitu sungai Efrat. Sungai Efrat juga di perbatasan di daerah Irak, Syria, tetapi bukan berarti dimaknai langsung bahwa nanti di sana sungai Efrat akan kering baru terjadi akhir zaman, enggak. Itu terjemahan harafiah. Sungai Efrat dalam kitab Wahyu itu berarti bahwa kalau sungai itu adalah orang banyak, kalau sungai Efrat berarti sungai besar, berarti penduduknya banyak. Maksudnya adalah ibu kota provinsi. Nah, di sini dikatakan dan malaikat ke-6 menumpahkan cawanya ke atas sungai yang besar, ke atas ibu kota provinsi. Lalu keringlah airnya. Nah, air ini manusianya. Maka manusianya itu terkena cawan murka ini. Nah, cawan murka ini apa? Cawan murka ini adalah penyakit sampar atau air bah. Jadi hati-hati di akhir zaman, ibu kota provinsi atau tempat yang banyak penduduknya akan mengalami air bah atau penyakit sampar. Supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Nah, ini raja yang datang dari sebelah timur ini siapa? Tentu tidak bisa kita terjemahkan, oh itu raja dari Indonesia, Ratu Adil. Enggak bisa. Oh itu raja dari Amerika karena Amerika itu daerah timur. Enggak juga. Nah, ini kan cawan murka ke-6. Berarti ayat ini korelasi dengan sangkakala yang ke-6. Coba baca sangkakala yang ke-6, Wahyu 9 ayat 14. Dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Nah, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai Efrat. Tadi di cawan murka ke-6, cawan murka dijatuhkan ke sungai Efrat yang besar. Nah, di sangkakala ke-6, keempat malaikat yang terikat dekat sungai Efrat dilepaskan di akhir zaman. Artinya raja-raja yang di sebelah timur ini adalah orang-orang yang berhasil dipengaruhi oleh keempat malaikat yang terikat dekat sungai Efrat dilepaskan. Jadi inilah roh-roh jahat yang mencari raja-raja di bumi untuk dijadikan sekutu untuk menyesatkan seluruh penduduk bumi. Nah, kita kembali ke Wahyu 16. Wahyu 16 ayat 13 dan 14.
Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Nah, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang. Naga ini iblisnya, Satan. Dan dari mulut binatang, binatang ini orangnya, bosnya antikristus yang dipakai Satan. Dan dari mulut nabi palsu, nah ini nabi palsu juga bosnya antikristus. Jadi bosnya antikristus itu ada 2. Yang satu binatang yang dipakai iblis atau Satan, yang satu adalah nabi palsu. Dari mulut binatang dan mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Loh, tadi di sangkakala ke-6 itu malaikat yang terikat dekat sungai Efrat itu ada 4. Tapi kok di sini ada 3 roh najis. Sekarang kita cari tahu dulu 3 roh najis yang menyerupai katak itu apa saja. Karena ini adalah roh-roh jahat yang akan menyesatkan pemerintah-pemerintah atau raja-raja di bumi untuk dipakai untuk menyesatkan dan menyerang semua umat manusia. Nah, sekarang kita akan lihat roh yang pertama, roh najis yang pertama. Hakim 9 ayat 4. Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit, lalu Abimelekah memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Iya. Jadi roh najis yang pertama itu adalah Baal Berit. Ini salah satu tanduk iblis. Bahasa gampangnya ini tangan kanannya iblis, Satan. Nah, ini disebut Baal Berit. Terus di dalam firman yang dibaca tadi, Abimelek, dia ini ingin menjadi raja di wilayah Sikem. Tetapi tidak dengan cara yang benar, dengan cara menyogok dengan uang. Makanya dikisahkan tadi, sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Jadi Baal Berit ini dewa uang sebenarnya. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Jadi ini mau pemilihan raja, tapi Abimelek ini nyuruh orang, suruh nyogok. Terjadi enggak di negara kita? Nyuruh pemimpin tapi pakai uang. Nah ini serangan iblis yang pertama, Baal Berit. Apa yang terjadi kalau negara keserang seperti ini? Pemimpinnya yang dipilih itu bukan yang dari Tuhan, tetapi adalah berdasarkan uang. Ayat 22 dan 23 dibaca. Setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel. Maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek. Iya, setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel, maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem. Sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek. Akhirnya terjadi kalau zaman sekarang demo, pemberontakan. Karena kepemimpinannya tidak diperoleh dengan cara yang benar, tetapi melalui dewa Baal dengan politik uang. Nah ini roh najis pertama yang akan menyerang setiap bangsa. 3 roh najis yang menyerupai katak, yaitu roh dewa Baal sebenarnya. Terus yang kedua, roh yang kedua, 2 Raja-Raja 1 ayat 2. Silakan dibaca, 2 Raja-Raja 1 ayat 2. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di
Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Nah, roh najis yang kedua adalah Baal Zebub. Dewa apa itu? Dewa kotoran, dewa penyakit. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria. Lalu menjadi sakit, kemudian dikirimkannyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Jadi roh najis yang kedua itu adalah yang membawa penyakit. Jadi di akhir zaman akan ada orang yang membuat penyakit sampar. Tetapi setelah orang kena wabah, dia akan menawarkan obat. Ada enggak sekarang? Nah ini termasuk salah satu antikristus. Jadi di akhir zaman akan banyak penyakit sampar, tetapi ini datang. Dan ini Bapak Ibu hati-hati, ini adalah yang paling berbahaya, karena nyangkutnya adalah nyawa. Makanya ini yang datang dengan menawarkan obat, ini dia pakai lambang ular dan cawan. Jadi tinggal dicari tahu yang datang pakai ular dan cawan menawarkan obat atau vaksin itu siapa. Nah mungkin setelah saya sampaikan ini karena saya buka, mungkin video ini akan di take down. Kalau enggak di take down mungkin YouTube-nya akan diblokir. Karena kita sudah, YouTube channel ini sudah menjadi tahanan PBB. Tadinya sampai Juni, sekarang diundur lagi sampai Agustus. Dan mungkin setelah video ini saya sampaikan, mungkin akan diblokir. Karena menyampaikan tentang vaksin dibawa oleh WHO dan video ini melanggar pedoman komunitas WHO, langsung diserahkan kepada PBB. Mungkin kalau kita tinggalnya sekarang di Amerika, tempat ini sudah dikepung oleh FBI. Tidak boleh melakukan siaran di sini. Tapi karena kita tinggalnya di negara terpencil, di tempat yang enggak tahu di mana, jadi yang diblokir cukup channelnya saja. Ya kalau kita diblokir berarti kita tetap bersyukur, berarti kan kesaksian kita sudah selesai. Nah makanya hari ini saya mau buka karena firman ini temanya adalah perang Harmagedon, perang terakhir. Jadi harus saya sampaikan musuhnya. Jadi waspada musuh yang kedua ini, lambang kesehatan, lambangnya apa? Cawan dan ular, sama seperti itu yang akan nanti seolah-olah jadi pahlawan memberi obat, tetapi padahal itu adalah penyakit. Orang kena wabah terus dikasih vaksin, pikirnya biar besok enggak kena wabah lagi. Padahal dari vaksin itu dimasukkan yang namanya reaktor, supaya ketika ada wabah yang lain datang, orang itu punya reaktor yang bisa membaca penyakit yang lain untuk masuk ke dalam tubuhnya. Karena virus itu tidak berasal dari penyakit manusia. Virus itu adalah penyakit hewan yang Allah memang menciptakan segala sesuatu itu untuk ekosistem rantai makanan. Tetapi manusia menyalahgunakan, akhirnya virus dimodifikasi supaya bisa masuk ke tubuh manusia. Caranya gimana? Caranya adalah tubuh kita dipasang reaktor. Kalau Bapak Ibu enggak bingung, enggak ngerti reaktor, ini bahasa gampangnya, kalau Bapak Ibu beli HP baru, gimana caranya supaya HP bisa untuk Facebookan? Kan Bapak Ibu harus pasang aplikasi Facebook. Nah itu sama, reaktor itu sama saja aplikasi yang dipasang di dalam tubuh kita, supaya kita bisa membaca penyakit yang dari hewan masuk ke kita. Dan itu masuknya lewat anak kecil, masuknya lewat imunisasi. Makanya sekarang ada anak kecil kena penyakit aneh-aneh, ada yang kena diabetes. Itu karena imunisasinya nggak benar. Nah, sekarang kita ke roh najis yang ketiga. Ulangan 4 ayat 2 dan 3. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berperang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor.
Iya. Roh najis yang ketiga yang akan diutus untuk menyesatkan bangsa-bangsa adalah roh yang menyebabkan orang menjadi murtad. Janganlah kamu menambah apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Makanya sekarang muncul banyak ajaran. Sama-sama Kristen tetapi teologinya beda-beda. Ada yang dikurangi, ada yang ditambahi. Ada teologi yang mengajarkan cuman percaya Yesus, yang penting percaya mati masuk surga. Yang penting datang ke gereja perpuluhan nanti hidupnya diberkati. Nah itu namanya mengurangi firman Tuhan. Jadi teologinya itu enggak lengkap. Tidak sesuai dengan inti keselamatan. Karena inti keselamatan Kristen adalah bukan yang berseru-seru tetapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah ini roh yang ketiga yang menyesatkan. Jadi akan ada penyimpangan ajaran. Nah inilah roh tiga roh najis yang menyerupai katak. Ada satu roh lagi yang kalau dibilang berbahaya, kalau mematikan enggak, tetapi menyakitkan, roh yang keempat. Roh yang paling menyakitkan. Kita akan bahas nanti. Sebenarnya yang mau diperangi iblis itu siapa sih? Target utamanya dari perang Harmagedon, sasarannya itu siapa? Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Iya, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus berarti itu tidak berbicara tentang keturunan fisik. Tidak berbicara tentang berarti musuhe iki bangsa Israel keturunannya Abraham, bukan. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang berpegang kepada perintah Yesus dan memiliki kesaksian Yesus, ini adalah target utama tiga roh najis ini. Utusan dari Satan. Nah, sekarang kita akan lihat peperangannya terjadi di mana. Kita lihat dulu firman Tuhan minggu lalu yang sempat terpotong. Wahyu 11 ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya, firman Tuhan minggu lalu, itu kan temanya bahtera, kita disuruhkan mendirikan bait suci. Ternyata bait sucinya adalah kita menjadi tubuh Kristus, kita memiliki gereja tetapi tidak hanya datang ke gereja, tetapi kita melakukan misi. Nah, tetapi kita disuruh kecualikanlah pelataran yang sebelah luar. Karena itu akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak kota suci itu. Mereka akan menginjak pelataran bait suci yang sebelah luar. Nah, terus ayat yang ketiga, dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Nah, ini adalah dua nabi yaitu Elia dan Henok yang akan diturunkan, diutus ke bumi untuk berperang melawan tiga roh najis, untuk melawan antikristus. Kalau diterjemahkan secara harafiah memang artinya seperti itu. Tetapi kalau diterjemahkan secara rohani maka artinya adalah seperti yang terjadi pada peristiwa Yesus. Ketika murid-murid bertanya, bukankah Elia akan datang mendahului Yesus? Tapi ternyata yang datang bukan Elia, tetapi siapa? Yohanes Pembaptis. Yesus berkata bahwa jikalau engkau mau menerima, dialah Elia yang akan datang itu. Siapa? Yohanes Pembaptis. Ia akan berjalan dalam kuasa dan roh dan tuntunan Elia. Siapa? Yohanes Pembaptis. Jadi tidak harus
Elia yang di sorga itu harus turun ke bumi untuk berperang melawan antikristus. Tetapi cukup kuasanya yang akan diturunkan ke bumi. Nah, diturunkan kepada siapa? Ya kepada kamulah imamat yang rajani bangsa yang terpilih. Setiap orang yang mau mendirikan bait suci menjadi tubuh Kristus, mau memberitakan terang, di tempat itu akan diturunkan kuasa Elia dan Henok. Karena peperangan antikristus itu adalah gambaran peperangan Elia dan para nabi Baal. Maka di akhir zaman terulang lagi, maka kuasa Elia harus diturunkan. Kepada siapa? Kepada setiap orang yang mau terpanggil dan menjadi tubuh Kristus. Ambil bagian mempersembahkan sesuai karunia-Nya untuk mengambil bagian dalam misi pemberitaan Injil dan pekabaran kebenaran. Sekarang kita akan lihat perang Harmagedon gambarannya di dalam kisah Nabi Elia. 1 Raja-Raja 18 ayat 17 dan 18. 1 Raja-Raja 18 ayat 17 dan 18. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab engkau telah meninggalkan pemerintah-pemerintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Ya. Segera sesudah Ahab melihat Elia, Ahab ini raja Israel. Raja Israel yang dipakai oleh antikristus, dewa Baal. Ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jadi Elia ini dianggap mencelakakan Israel. Karena apa? Elia berbeda dari semua penduduk Israel waktu itu. Jadi satu orang ini berbeda sendiri, Elia. Ayat 18, jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau itu dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Jadi Elia ini yang tetap berpegang kepada kebenaran, tetapi Israel, Raja Israel ini robah. Tadinya berpegang kepada Tuhan, sekarang berpegang kepada dewa Baal, menjadi hamba uang. Nah, maka terjadi pertempuran. Karena apa? Karena bingung rakyatnya, yang benar yang mana? Tuhan yang dikatakan oleh Elia atau Tuhan yang diikuti oleh Raja Ahab. Ayat 19. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapatkan makan dari meja istana Isabel. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Jadi orang disuruh mengumpulkan Israel ke Gunung Karmel. Anggaplah ini adalah Gunung Karmel. Nah, peperangan Elia ini di sini di bukit. Ini gunung, ini bukit. Ini gambaran bait suci, ini pelataran luar, ini ruang kudus, ini terang yang tak terhampiri, ruang maha kudus. Orang dari pelataran sini disuruh ngumpul di sini, di zaman Elia. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Makanya perangnya disebut Harmagedon. Sebenarnya itu adalah perang di Gunung Karmel, perangnya Elia. Harmagedon itu bukit yang kalau ini Gunung Karmel, Harmagedon letaknya di kaki bukit. Ini sebuah lembah, dulunya tempat yang strategis perempatan, tempat perdagangan. Di Harmagedon dulu ada mezbah Nabi Baal, dewa pagan. Nah, Elia perang melawan Nabi Baal. Nabi Baalnya diundang, disuruh masuk ke sini, terus disuruh mempersembahkan korban di sini. Kalau yang korbannya disambar api oleh Allah, berarti itu Tuhan yang benar.
Tapi akhirnya yang disambar api itu adalah kurbannya Elia. Jadi Nabi Baal akhirnya kalah. Nah itu gambaran perang akhir zaman. Di akhir zaman ini makanya kok perangnya dikatakan perang Harmagedon. Karena memang mereka akan mengumpulkan orang di bawah satu pemerintahan. Di Harmagedon, keluar dari, jadi orang yang tadinya hidup menuruti hukum-hukum Allah, kan di zaman akhir tirai ditutup. Jadi orang kalau bisa jangan ada yang masuk ke sini, keluar semua. Nah ini menginjak pelataran bait suci. Lah inilah Harmagedon. Wahyu 9 ayat 16. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Ya, dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda, aku mendengar jumlah mereka. Nah ini adalah orang-orang yang disesatkan oleh 3 roh najis tadi untuk menjadi pengikut Satan. Dikumpulkan di dalam suatu tempat yang bernama Harmagedon. Berarti kan kalau 20.000 laksa, satu laksa itu 10.000. Kalau 20.000 laksa berarti berapa ribu? 20.000 kali 10.000, 200 juta. Bayangkan kalau 200 juta dikumpulkan di benar-benar di Harmagedon, di lembah di sana. Padahal lembah ini kan kecil. Orang 200 juta ngumpul di lembah Harmagedon yang di Israel, kan enggak cukup. Enggak cukup tempatnya, berarti kan Harmagedon yang dimaksud bukan berbicara tentang tempat yang di Israel, tetapi berbicara tentang pemisahan rohani. Jadi orang-orang yang mau mendirikan bait suci menjadi tubuh Kristus, dia masuk ke sini. Orang-orang yang enggak mau akan dikumpulkan secara rohani, akan dipasang tanda 66. Gabung di sini Harmagedon. Bukan secara fisik. Makanya firman-nya 2 orang di ladang, 1 diambil kok 1 enggak. Karena secara rohani mereka terpisah walaupun secara fisik mereka bersama. Nah inilah Harmagedon. Gampangnya ngomong nek persembahan Elia ini mesbahnya di Gunung Karmel, maka dari iblis di bukitnya di Harmagedon. Nah, Wahyu 9 ayat 19. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya seperti ular, mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Ya, tadi kan 20.000 laksa pasukan berkuda, 200 juta pasukan berkuda. Itu makanya ada juga ajaran yang latihan naik kuda untuk perang akhir zaman, perang Harmagedon ini maksudnya. Padahal ini tidak berbicara tentang peperangan fisik. Nah itu kasihan. Yang kasihan jemaahnya disesatkan oleh pengajar. Ya nggak mungkin di sana ada perang naik kuda, wong sekarang perangnya pakai remote control, pakai nuklir. Nah, ayat 19, sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat pada mulutnya. Lah memang kuda bisa ngomong. Nah berarti ini tidak berbicara tentang kuda. Tetapi siapa? Kuda ini berbicara tentang orangnya yang ditunggangi oleh roh jahat. Berarti ini kan peperangan kabar bohong dan kabar benar sebenarnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat pada mulutnya dan dalam ekornya. Lah ini ekor apa? Ekor kuda punya kuasa kan enggak? Maksudnya orang ini punya bawahan. Kalau seorang presiden punya menteri, punya bawahan lagi, bupati, camat. Nah ini bawahannya, kuasa yang menjalankannya itu adalah ekornya, bawahannya menjalankan. Sebab ekornya sama seperti ular. Nah ular itu kan kalau kepalanya ke kanan ya ekornya ngikut. Mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Mereka berkepala, nah ini yang menunggangi roh yang najis tadi, yang memakai pemimpin-pemimpin. Jadi kuda ini sebenarnya gambaran pemimpin yang ditunggangi oleh roh najis tadi yang menyerupai katak. Ayat 20, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala dari emas dan perak dan dari tembaga.
ini berhala dari emas dan perak dan tembaga, ini maksudnya uang. Makanya Petrus ngomong emas dan perak tidak ada padaku. Kalau zaman dahulu memang benar-benar berhala ya dari emas dibuat, patung lembu sapi emas. Tapi kalau sekarang ya iblis pinter, kalau orang suruh nyembah patung walaupun dibuat dengan emas ya sekarang orang nggak mau. Makanya sekarang jadikan duit saja. Kalau orang suruh melakukan sesuatu dikasih duit mau nggak? Ya kan mau. Makanya dikatakan patung itu berbicara begitu rupa ya. Iyalah uang ya berbicara. Sekarang kita akan buka di 1 Raja-Raja 21 ayat 7. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nebot orang Yisrael itu. Ya. Nah, ini adalah roh yang keempat. Tadi di sangkakala yang keenam itu dikatakan keempat malaikat yang terikat dekat sungai Efrat. Maksudnya adalah keempat roh jahat, pemimpin roh jahat yang menguasai setiap wilayah itu sebenarnya diikat sebelum hari peperangan. Tapi akan dilepaskan. Tadi kan kita sudah dapat 3 roh najis. Yang satunya yang belum. Yang satunya itu adalah sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh orang Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal dan 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera. Nah ini, dewa Asyera. Jadi yang keempat adalah dewa Asyera, yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Isabel inilah yang membawa dewa Asyera sebenarnya. Isabel ini adalah permaisuri Raja Ahab, Raja Israel. Jadi ini antikristus yang paling bahaya, enggak mematikan tetapi yang paling menyakitkan. Ini adalah dewa Asyera, orangnya seperti Isabel. Terus orangnya Isabel itu seperti apa? Nah, firman Tuhan yang dibaca tadi, itu adalah kisah seperti apa dewa Asyera. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa atas Raja Israel? Ini Raja Ahab. Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu gembira, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Jadi ini Raja Israel pingin kebun anggur miliknya Nabot, tetapi orang itu enggak mau menjual kebun anggurnya. Tapi permaisurinya ini ngomong, ibaratnya ngambil alih lah. Terus ayat 8, kemudian ia menulis surat atas nama Ahab. Ini Isabel, ini permaisurinya menulis surat atas nama rajanya. Memateraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Jadi mengirim surat kepada tua-tua yang berada di sana. Ayat 13, kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang Dursila itu lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Jadi inilah karena iblis kan dikatakan bapa segala dusta. Jadi ini antikristus yang paling menyakitkan. Jadi dia itu membuat kabar bohong. Jadi memfitnah orang. Penjilat sebenarnya ini. Nah, kalau di dalam kisahnya Elia, dewa-dewa Baal ini istrinya ini dewa Asyera. Nah, ini dikisahkan Raja Ahab mengambil permaisuri Ratu Isabel. Jadi ini komplit. Makanya dikatakan keempat malaikat yang terikat dekat sungai Efrat. Nah, ketambahan satu dewa Asyera ini, Dewi Asyera, dewa kesuburan. Nah, sebenarnya ini roh yang licik. Jadi dia itu kalau nyerang gereja jadinya seperti apa? Seperti Wahyu 2 ayat 2. Ini kalau dewa Asyera kalau nyerang gereja. Wahyu 2 ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jernih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul,
Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ya. Jadi ini kalau masuk di gereja, lah ini kan pendampingnya Tuhan, gembala sebenarnya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, ternyata bukan rasul, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Tapi dia pura-pura baik, seperti Isabel. Kirim surat dengan materai raja, fitnah orang itu yang punya tanah karena kepingin tanyanya. Katakan saja bahwa dia melawan raja. Akhirnya tua-tua ini menghakimi Nabot, dilempar dengan batu. Yang untung siapa? Isabel. Makan persembahan dari mezbah. Ini kerjaannya Isabel. Kalau zaman dulu, zaman Isabel ya makan persembahan dari mezbah berhala. Nah kalau zaman sekarang ya makan persembahan dari uang kas. Nah ini antikristus yang enggak mematikan secara fisik tetapi menyakitkan, pengkhianat seperti Yudas Iskariot. Kita buka lagi 1 Yohanes 2 ayat 21 dan 22. 1 Yohanes 2 ayat 21 dan 22. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dari yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ya, ini di dalam surat 1 Yohanes dikatakan, Yohanes nulis surat ini, aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Berarti kan karena kamu mengetahui kebenaran, maka aku ngirim surat. Tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Jadi kalau dia berdiri, walaupun orang itu seorang rasul, seorang gembala, dia berdiri di gereja ngajar tetapi perkataannya itu adalah dusta, itu tetap saja itu bukan rasul, itu tetap saja antikristus. Karena dikatakan bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Ngomongnya saja Yesus adalah Tuhan. Tapi hatinya nyangkal, perbuatannya nyangkal. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Nah inilah gembala yang keserang roh Asitoret tadi. Makanya dia cari makan dari mezbah. Nah inilah peperangan di akhir zaman. Orang tinggal mau milih, karena yang menang adalah berbahagialah mereka yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, memperhatikan perbuatannya. Jadi jangan ikut-ikutan keempat roh ini. Jangan menjadi pengikutnya juga. Kalau menjadi pengikutnya berarti masuk ke Harmagedon. Karena peperangan ini kan terjadi pada hari besar Allah yang Maha Kuasa, endingnya. Terus hari besar Allah yang Maha Kuasa itu kapan? Wahyu 16 ayat 14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Nah, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Presiden-presiden, menteri-menteri, ini biasanya yang sering menjilat ini menteri. Menteri-menteri, gubernur, bupati, ini semua yang bawah-bawah ini akan dijadikan hamba uang. Untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Maksudnya adalah hari kedatangan Yesus dengan segala kemuliaannya, makanya dikatakan di sini hari Allah yang Maha Kuasa. Yesus dengan segala kemuliaannya. Kalau Yesus datang, ini kan nggak bisa diterjemahkan secara harafiah. Masa iblis manusia perang ngelawan Allah yang nggak iso. Orang melihat saja suaranya bagaikan desau air bah. Artinya bahwa ketika Yesus datang, kalau mereka posisinya di Harmagedon di luar, maka kan mereka akan mati.
Yang menang yang memperhatikan pakaiannya masuk tadi di sini di ruang kudus. Jadi pemisahan rohani di akhir zaman. Tadi peperangannya enggak perang tembak-tembakan lagi akhir zaman. Perang rohani. Loh kan firman Tuhan ngomong bangsa akan bangkit melawan bangsa. Nah itu permulaan menjelang zaman antikristus. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, peperangan di Timur Tengah. Memang itu menyertai karena itu adalah pengalihan yang dibuat oleh antikristus adu domba supaya orang terfokus ke sana. Padahal nyerangnya ke sini. Nah inilah perang Harmagedon. Perang terakhir akhir zaman. Jadi tinggal Bapak Ibu mau jadi bagian yang mana. Karena bandingannya Elia 1, Nabi Baalnya 450. Ketambahan 400 Nabi Asyera. Nah, tinggal orang berani enggak karena yang di sini yang masuk di sini ini sedikit. Yang banyak ini yang di luar. Orang akan banyak ikut yang di luar, mikirnya yang di sini yang sesat, seperti Elia juga dikatakan bahwa Elia yang sesat. Tetapi waktu akan membuktikan kebenaran. Pada akhirnya kebenaran akan menang. Ya.